Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nurmala dengan NIM 19 14 20 132 dari kelas Perbankan Syariah D semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Untuk nomor 1, perbedaan gadai emas di bank syariah dan lembaga pegadaian syariah. Gadai emas di bank syariah ini memuat beberapa akad, antara lain ada akad qard, akad rahan, dan akad ijarah, serta akad tambahan lainnya yaitu al-mudharabah dan al-murabahah. Lalu, pemberian nilai pinjaman ini harus sebanding dengan nilai emasnya. Selanjutnya, pencairan dan penandatanganan akad ini akan dilakukan setelah seluruh persyaratan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan akad rahan dan standar operasional bank tersebut. Lalu, pihak bank ini akan memperingatkan nasabah mengenai tanggal jatuh tempo pembayarannya. Namun, jika nasabah tidak mampu membayar pinjamannya, maka emas tersebut akan dijual. Sedangkan gadai emas pada pegadaian syariah ini hanya memuat 2 akad, yaitu akad rahan dan akad ijarah. Setelah pihak lembaga pegadaian syariah ini memberi tahu tenggat waktu pembayarannya, namun jika pihak peminjamnya tidak juga membayar, maka emas tersebut akan dilelang atau membayar biaya pinjaman sebesar Rp16.000. Gadai emas di bank syariah dan lembaga pegadaian syariah, manakah yang lebih menguntungkan? Menurut saya, gadai emas di bank syariah lebih menguntungkan dibandingkan dengan lembaga pegadaian syariah. Kenapa? Karena di bank syariah itu ada akad tambahannya berupa al-mudharabah dan al-murabahahnya yang lebih menjamin keamanan dari gadai tersebut. Lalu fasilitas di bank syariah juga lebih lengkap daripada di lembaga pegadaian syariah, yaitu ada fasilitas tambahan berupa fasilitas mobile banking. Selanjutnya, taksiran harga di bank syariah ini lebih rendah daripada di lembaga pegadaian syariah, yaitu hanya berkisar 85% dibandingkan dengan lembaga pegadaian syariah yang mencapai 92-95%. Untuk yang nomor 2, apakah peran lembaga zakat pada masa pandemi saat ini telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk mesejahterakan masyarakat ataukah belum? Jawabannya, Basnas dan LAS telah menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan respon terhadap pandemi ini, baik ditinjau dari program kesehatan maupun program sosial ekonominya. Sebagai contohnya, Basnas Pusat hingga 25 Mei 2020 telah menggelontorkan dananya sebesar Rp28,32 miliar yang dialokasikan untuk program darurat kesehatan atau sekitar 39%, lalu darurat sosial ekonomi sekitar 59%, dan pengamanan program yang ada saat ini sekitar 2%. Hingga 25 Mei 2020, sebanyak 357.000 mustahik telah menerima manfaat program penyaluran Basnas Pusat di tengah pandemi COVID saat ini. Belum lagi ditambah dengan data Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten atau Kota, maupun lembaga amil zakat. Angkanya akan meningkat dan dapat mencapai 4-5 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa peran zakat melalui lembaga zakat semakin signifikan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, peran lembaga zakat pada masa pandemi saat ini sudah menjalankan fungsi dan tugasnya, yaitu untuk mesejahterakan masyarakat dengan menyalurkan berbagai dananya demi kebutuhan masyarakat. Untuk yang nomor 3, jenis lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan paling pesat dan paling lambat pada masa pandemi ini? Perbankan syariah mengalami perkembangan yang paling pesat pada masa pandemi ini dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu sekitar 14 triliun dari bulan sebelumnya yang hanya berkisar 517,2 triliun menjadi 531,7 triliun rupiah.
Hal ini dikarenakan permintaan pembiayaan bank tetap besar meskipun di tengah pandemi. Kesadaran masyarakat untuk membeli dan mengkonsumsi produk halal juga terus meningkat, yaitu sekitar 75,6%. Sedangkan untuk jenis lembaga keuangan syariah yang mengalami perlambatan adalah IKNB Syariah. Pada masa pandemi ini, IKNB Syariah mengalami penurunan, yaitu turun menjadi 107,2 triliun dari yang semula 107,4 triliun. Melihat perkembangan saat ini, dibutuhkan segenap sektor lembaga keuangan untuk menjaga ekonomi nasional agar tetap stabil. Dengan kehadiran lembaga keuangan syariah ini, memberikan layanan kepada masyarakat agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.